بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ثم ننتقل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم ننتقل به إلى إثبات ألوهيته ووجوب عبادته. Ini kemarin beliau menyebutkan yang kita baca pembahasan ketika ketemu seseorang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya untuk menjelaskan kepada dia supaya dia mau mengikrarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau apabila orang tersebut betul-betul i'tiraf, yuqirru wa ya'tarif bihi, dia mengikrarkan dan mengakui akan adanya Allah Azza wa Jalla, bahwasannya Allah yang mencipta, maka thumma nantaqilu bihi ila isbati uluhiyatihi wa wujubi ibadatihi. Kemudian kita pindah kemana? Pindah kepada isbat uluhiyah, pindah kepada penetapan uluhiyah Allah Azza wa Jalla dan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna iqrarahu birrububiyyah yastalzim iqrarahu bil uluhiyah. Lihat faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Lianna iqrarahu birrububiyyah, dikarenakan pengikraran seseorang dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, dikarenakan pengikraran seseorang terhadap rububiyahnya Allah Azza wa Jalla mengharuskan dia untuk mengikrarkan uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla. Yastalzim iqrarahu bil uluhiyah. Ya ikhwan, seseorang kalau dia memang betul-betul mengikrarkan rububiyah Allah Azza wa Jalla, konsekuensi dia harus juga menyembah Allah Azza wa Jalla, harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kenapa kita menyembah Allah Azza wa Jalla? Dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tauhidur rububiyyah yastalzimu tauhidal uluhiyah, wa tauhidal uluhiyah yatadamman tauhidal asma'i was sifat wa tauhidar rububiyyah. Tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah mengandung atau sudah terkandung padanya tauhid al-asma' wa sifat dan tauhid rububiyah. Walidzalika yurattibuhu Allahu alaihi fil Qur'an katsiran. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla mengurutkannya di dalam Al-Qur'an dalam bentuk yang sangat banyak. Dalam artian oleh sebab itu Allah SWT sering mengurutkannya di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa Rabb kita? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa yunkir subhanahu ala man asyraka bihi man la yakhluq. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengingkari orang-orang yang menyekutukannya dengan apa? Man la yakhluq, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ayusyrikun, apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang apa itu? Ayusyrikun,
ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Yalah. Ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta sedikit pun, wa hum yukhlaqun, yang pada hakikatnya mereka lah yang diciptakan? Allah Subhanahu wa taala mengingkari dengan menyatakan pernyataan, apakah mereka kaum musyrikin akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta dalam keadaan mereka sendiri yang diciptakan? Ka qaulihi ta'ala, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka menjadikan tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. La yakhluquna syai'an, sesembahan yang tidak bisa apa? Tidak bisa mencipta. Wa hum yukhlaqun, dalam keadaan mereka sendiri yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an, yaitu sesembahan yang tidak bisa memiliki kemanfaatan untuk diri mereka sendiri, tidak pula bisa memberikan kemudaratan. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyuran, sesembahan yang tidak memiliki kematian, tidak bisa memiliki kehidupan, tidak pula hari kebangkitan. Kalau sudah ditetapkan yang seperti ini, thumma nantaqil bihi ila itsbatit tariq ila ibadati wa wujub sulukiha wa hiya tariqur rusuli alladzina arsalahumullahu ta'ala ilal khalq wa ayyadahum bil ayat. Lihat, ini metode berdakwah ya ikhwan. Kaifiyatud dakwah. Lihat orangnya, antum perhatikan maduknya antum. Kalau dia orang yang bergelimang dengan kesyirikan, antum ajak dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, antum ajak gimana? Ajak kepada cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantaqil bihi ila itsbatit tariq ila ibadatihi. Pindah kepada penetapan jalan cara untuk beribadah kepada Allah dan kewajiban menempuh cara tersebut. Apa itu? Tariqur Rasul, jalannya para rasul, alladzina arsalahumullahu ta'ala ilal khalq wa ayyadahum bil ayat, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka para rasul kepada seluruh makhluk, dan Allah kuatkan mereka para rasul dengan ayat-ayat. Liyu'allimu al-khalqa ma yanfa'uhum min umuril ghaib, supaya mereka para rasul tadi mengajarkan kepada makhluk apa yang bermanfaat bagi mereka dari perkara-perkara gaib. Wa yubayyin lahum kaifa ya'budun Allah azza wa jalla, dan mereka para rasul menjelaskan kepada umat manusia bagaimana cara mereka menyembah Allah azza wa jalla. Li'annal ibadah haqqun lillahi ta'ala, dikarenakan ibadah adalah hak Allah azza wa jalla. Aujabahu ala ibadihi ala alwajhi alladhi yardahu anhum, Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dengan cara yang Allah ridhoi bagi mereka. Wala yumkinuhu ma'rifatu dzalika illa an tariqir rasul, tidak mungkin yang demikian itu diketahui melainkan dengan cara jalannya para rasul. Fa idza qarra bi annahu la budda fi ibadatillahi min tariqin yasiru alaihi, apabila dia mengikrarkan bahwasannya harus di dalam beribadah kepada Allah berupa menempuh jalan yang dia berjalan di atasnya, wala yumkin ma'rifatu dzalika illa an tariqir rusul, dan yang demikian itu tidak mungkin ditempuh melainkan dengan jalannya para rasul. Intaqalna bihi ila tariqin akhas wa huwa tariqur rusul al muayyan, maka kita pindah dengannya kepada jalan yang lebih khusus lagi, metode yang lebih khusus lagi. Apa itu? Tariq akhas, metode yang lebih khusus, yaitu tariqur rasul, jalannya rasul al muayyan, rasul tertentu, alladzi yajibu ittiba'uhu, yang wajib mengikutinya, wa huwa rasulullahi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi al-mab'uts ila an-nasi kafatan, yang diutus kepada seluruh umat manusia. Wa nubayyin lahu al-ayat ad-dala ala dzalik, kita jelaskan kepada dia ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu.
Wa anal iman bihi yatadamman al-iman biman sabaqahu minar rasul. Dikarenakan beriman kepada Rasul tadi meliputi beriman dengan orang-orang yang mendahului beliau dari kalangan para Rasul, wala aks, dan tidak sebaliknya. Difahami? Lihat kata beliau, dikarenakan beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW meliputi apa? Yatadamman, sudah terkandung padanya beriman dengan apa yang sudah terkandung padanya beriman dengan para rasul yang sebelum beliau, dan tidak sebaliknya. Kenapa tidak sebaliknya? Karena bisa jadi ada orang yang beriman dengan rasul yang sebelumnya tapi tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya apa enggak? Bani Israel beriman dengan Nabi Musa tapi tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang yang beriman dengan Isa tapi tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, pasti dia beriman kepada yang sebelumnya. Faida aqarra bidzalik, kalau dia telah mengikrarkan akan hal itu, intaqalna bihi ila tafsil fi ma ja'at bihi syari'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam liwaqir bihi wa yaltazim al-amal badiin bil aham fal aham. Maka kita pindah kepada rincian perkara-perkara yang dibawa oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW supaya dia mengikrarkannya dan komitmen dalam mengamalkannya, badiin bil aham fal aham, supaya bisa memulai yang paling penting kemudian yang paling penting, kas-shalah tsumma zakah wa hakadha, seterusnya. Ya, itulah metode di dalam berdakwah. Jadi antum bisa lihat dalam berdakwah tadi, antum dahulukan yang paling penting. Apa itu? Tauhid. Setelah dia menerima tauhid, antum ajak bahwasanya kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah melainkan dengan jalannya para rasul. Setelah dia mengikrarkan, iya harus mengikuti para rasul, maka ajak lagi bahwasanya umat Islam ini tadi kalau mau ibadah harus mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Setelah dia mengikrarkan kewajiban mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, baru antum jelaskan rincian. Salat itu seperti ini, tata cara Rasul. Zakat, tata cara Rasul seperti ini, puasa seperti ini, sampai seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.